Dinasti Abbasiyah adalah dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Wilayah kekuasaannya sangat luas, terdiri dari berbagai negara termasuk bagian-bagian Eropa. Dinasti Abbasiyah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan dunia seperti Al-Khawarizmi dalam konsep algoritma dan aljabarnya, Al-Farabi dengan filsafatnya, Ibnu Sina dengan kedokterannya, dan Jabir bin Hayyan dengan konsep kimianya. Karena itulah dinasti ini disebut sebagai masa puncak kejayaan dan keemasan Islam. Namun di balik kejayaannya, dinasti Abbasiyah memiliki sisi gelap dalam pemerintahan. Salah satunya adalah kriminalisasi ulama. Berikut kriminalisasi ulama yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Imam Hanafi. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Hanafi? Ia dicambuk dan dipenjarakan hingga wafat karena menolak menjadi hakim dan memberi fatwa boleh memberontak terhadap Khalifah Al-Mansur. 2. Imam Maliki. Sama dengan Imam Hanafi, ia dicambuk oleh gubernur Madinah karena memberi fatwa boleh memberontak terhadap Khalifah Al-Mansur. 3. Sufyan As-Tsauri, seorang ulama fikih besar, dan Abbad bin Katsir, seorang perawi hadis. Dua-duanya sama-sama dipenjara dan siap untuk dieksekusi mati. Tapi takdir berkata lain, seorang khalifah Ja'far Al-Mansur meninggal terlebih dahulu. 4. Imam Syafi'i. Ia difitnah, diseret dengan rantai di tangannya ke istana Harun Ar-Rasyid. Namun di sana ia memberikan pidato sehingga Harun Ar-Rasyid luluh dan melepaskannya. Di sanalah dia bertemu dengan Syekh Syaibani, seorang murid dari Imam Hanafi yang kemudian Imam Syafi'i belajar kepadanya. 5. Khalifah Al-Ma'mun memberikan kebijakan bahwasanya semua ulama diinterogasi. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia aman. Tapi barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu qadim, dia akan disiksa. 6. Imam Hambali melanjutkan dari kebijakan Al-Ma'mun. Khalifah Al-Mu'tasim mencambuk Imam Hambali karena bertahan dengan statement Al-Quran itu qadim. 7. Ibnu Sikit. Ibnu Sikit ini adalah guru dari kedua putra Khalifah Al-Mutawakkil. Tapi karena tuduhan dia sebagai Syiah Rafidah, ya akhirnya diinjak perutnya hingga wafat. Ada yang mengatakan dicabut lidahnya sampai wafat. 8. Imam Buaiti, salah seorang murid Imam Syafi'i. Ia wafat di penjara karena bersikeras tetap mengatakan Al-Quran itu qadim ketika masa Al-Wathiq. 9. Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Ia dipenjara dan tidak boleh ada siapapun yang mengunjunginya, hingga akhirnya ia dipenggal kepalanya dan kepalanya dikirim ke Baghdad dengan diberikan tulisan di telinganya, "Inilah aku Al-Khuzai, orang yang membangkang kemakhlukan Al-Quran dan meyakini Allah bisa dilihat kelak dengan mata." Tidak hanya itu, tubuh Al-Khuzai dipajang di pintu gerbang kota Samara. Sungguh sangat sadis sekali. Namun 6 tahun setelah itu Khalifah Al-Wathiq wafat dan akhirnya tubuh yang dipajang itu diturunkan. Inilah tragedi kriminalisasi ulama pada masa dinasti Abbasiyah.